Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum lanjut ke apa yang akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, saya dari Universitas Negeri Semarang. Saya memiliki NIM yaitu 411419036. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pada matkul matematika komputasi. Di sini saya memilih materinya yaitu materi fusi logik. Baik, pada fusi logik selanjutnya ada subbab yaitu metode Sugeno. Di sini saya akan sampai akhir video nanti saya akan menjelaskan materi dan contoh kasus dari metode Sugeno. Untuk sebelum ke kasus, kita pelajari terlebih dahulu apa itu metode Sugeno. Metode Sugeno. Metode Sugeno dibagi menjadi dua, yaitu Sugeno orde 0 dan Sugeno orde 1, di mana output atau konsekuen berupa konstanta atau persamaan linear. Baik, di sini yang berupa konstanta itu yaitu Sugeno orde 0. Untuk yang memiliki output atau konsekuen persamaan linear yaitu Sugeno orde 1. Selanjutnya yang pertama ada modul fusi Sugeno orde 0. Di sini secara umum rumus dari Sugeno orde 0 yaitu jika X1 adalah A1, N atau OR, X2 adalah A2, di mana N atau OR selanjutnya sampai Xn adalah AN, maka Z sama dengan K. Terus selanjutnya ada modul fusi Sugeno orde 1, yaitu memiliki secara umum rumus yaitu jika X1 adalah A1, N atau OR, X2 adalah A2, N atau OR, dan seterusnya hingga Xn is AN, maka Z sama dengan P1, N atau OR Z1 plus hingga Pn, N atau OR Xn plus Q. Selanjutnya materi cukup sedikit seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya pada slide selanjutnya kita akan membahas kasus dari metode Sugeno. Di sini saya memilih kasus yaitu PT Asa Motor yang bergerak di bidang otomotif akan memproduksi motor jenis Rio. Pada sebulan terakhir didapatkan data yaitu permintaan tertinggi mencapai 2.500 unit per hari dan permintaan terendah yaitu 500 unit per hari dengan persediaan terbanyak di gudang sampai 300 unit per hari dan persediaan terkecil mencapai 50 unit per hari. Di samping itu PT Asa Motor mampu atau mesinnya itu mampu memproduksi terbanyak yaitu 3.500 unit per hari dan produksi terkecil yaitu 1.000 unit per hari. Dalam produksi perusahaan menggunakan aturan. Nah, di sini ada 4 peraturan. Yaitu rule pertama yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak maka produksi sama dengan permintaan dikurangi persediaan. Dengan rule 2 yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit maka produksi sama dengan permintaan. R3 atau rule ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak maka produksi, ini ada typo sedikit ya teman-teman, ini ada seharusnya maka produksi sama dengan permintaan, jadi sama dengan rule 2. Perbedaannya jika permintaan turun atau naik, jika persediaan sedikit atau banyak ini makanya yaitu sama, produksi sama dengan permintaan. Selanjutnya ada rule 4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit maka produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Itu untuk contoh kasusnya. Selanjutnya kita akan mencari solusi bagaimana menyelesaikan
kasus yang ada pada layar. Yang pertama, dari kasus tersebut, maka berapakah yang harus diproduksi jika permintaan 2.000 unit dan persediaan sebanyak 200 unit. Nah, dari yang diketahui soal tadi, kita akan mencari berapakah yang harus diproduksi oleh PT ASA tersebut jika permintaan yaitu 2.000 unit dan persediaan yang tersisa di gudang yaitu sebanyak 200 unit. Baik, pertama solusi dari kasus tersebut didapatkan terdapat 3 variabel fungsi, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi. Yang pertama kita akan membahas permintaan, yaitu terdiri dari 2 himpunan fungsi, yaitu naik dan turun. Diketahui permintaan terendah adalah 500 unit per hari, permintaan tertinggi adalah 2.500 unit per hari. Dan ditanyakan ini permintaan permasalahan, yaitu dari kasus tersebut kita akan mencari bagaimana permintaan permasalahan yaitu 2.000 unit. Nah, di sini ada gambar untuk mempermudah kita memahami dari rumus yang di samping. Di sini mu permintaan dikurangi turun atau X, yaitu jika 1 maka X kurang dari sama dengan 500, jika 2.500 X per 2.000 maka 500 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2.500. Jika X-nya lebih dari sama dengan 2.500 maka akan 0. Untuk permintaan naik, jika X kurang dari sama dengan 500 maka 0. Jika 500, jika X-nya adalah di batas dari 500 hingga 2.500 maka X min 500 per 2.000. Terus selanjutnya jika X lebih dari sama dengan 2.500 maka 1. Selanjutnya akan di persediaan. Terdiri dari 2 himpunan fungsi yaitu banyak dan sedikit. Diketahui persediaan terendah adalah 50 unit per hari. Persediaan tertinggi adalah 300 unit per hari. Ditanya permintaan permasalahan adalah 200 unit. Baik. Tadi yang permintaan sudah, di sini kita akan membahas persediaan. Di mana persediaan ini tipe ya teman-teman. Ini ditanyakan persediaan permasalahan. Jadi ini 200 unit. Selanjutnya ini sama dengan yang tadi, gambar akan memudahkan untuk kita memahami apa yang dijelaskan di samping. Mu persediaan dikurangi sedikit, yaitu jika Y kurang dari sama dengan 50 adalah 1. Jika Y kurang dari 300 dan lebih dari 50, yaitu akan 300 kurangi Y per 250. Jika Y lebih dari sama dengan 300 maka akan menghasilkan 0. Selanjutnya mu persediaan banyak akan menghasilkan 0 jika Y kurang dari sama dengan 50, Y kurang dari 50 per 250, jika 50 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 300. Akan menghasilkan 1 jika Y lebih dari sama dengan 300. Gitu. Di sini jelas 1 dari sedikit jadi turun gitu. Terus ini dari 50 ke banyak gitu teman-teman. Ini tentang yang persediaan. Nilai produksi atau Z. Baik, membahas permintaan dan persediaan tadi sudah, kita akan mencari nilai produksi atau Z dari permintaan X. Fungsi keanggotaan turun. Mu permintaan menturun X akan menghasilkan 1 jika X kurang dari sama dengan 500, dari 500 min X per 2000, jika 500 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2500. Menghasilkan 0 jika X lebih dari sama dengan 2500. Akan dicari permintaan sama dengan 2000. Ini permintaan ini diketahui dari contoh kasus yang tadi teman-teman. Mu permintaan kurangi turun di mana nilai
nilai X-nya yaitu diganti 2000 karena yang kita akan cari 2000. Nah, di sini rumusnya yaitu 2500. Jadi kita memakai nilai yang ini. Rumus yang ini. 2500 min X. Nah, X-nya ini kan kita akan cari 2000 per 2000. Itu menghasilkan 0,25. Selanjutnya fungsi keanggotaan naik. Mu permintaan min naik akan menghasilkan 0 jika X kurang dari sama dengan 500, X kurang dari 500 per 2000 jika 500 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2500. Menghasilkan 1 jika X lebih dari sama dengan 2500. Nah, di sini untuk permintaan 2000, ini persediaan ya, benar, permintaan 2000 di fungsi naik. Mu permintaan min naik dengan X-nya adalah 2000, yaitu menghasilkan 2000 min 500. Nah, kita memakai rumus yang ini. Per 2000 sama dengan 0,75. Persediaan Y, fungsi keanggotaan sedikit. Mu persediaan min sedikit, atau Y. 1 yaitu akan Y kurang dari sama dengan 50, 300 min Y per 250, itu akan 50 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 300. Menghasilkan 0 jika Y lebih dari sama dengan 300. Dengan persediaan yang akan dicari adalah 200, maka dengan rumus dimasukkan dengan nilai Y-nya adalah 200, maka 300 kurangi 200 per 250 sama dengan 0,4. Fungsi keanggotaan banyak. Akhirnya sama untuk memakai rumus ini, jika kita masukkan 200 min 300 per 250, ini menghasilkan fungsi hasil persediaan banyak yaitu 0,4. Gitu. Produksi Z. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan persediaan. Nah, ini kita masukkan rule dari kasus yang awal tadi di soal, kita masukkan pada produksi Z. Kita akan mencari produksi Z. Nah, di sini sudah jelas, sebenarnya alfa predikat 1 sama dengan mu permintaan turun, irisan dari mu persediaan banyak. Ini akan kita mencari min mu permintaan turun 2000, irisan dari mu persediaan banyak 200. Min 0,25 dan 0,4 kita pilih 0,25. Jadi Z1 sama dengan 2000 min 200 sama dengan 1800. Nah, ini kita dapatkan dari permintaan kurangi persediaan. Nah, selanjutnya untuk rule 2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. Nah, ini sudah jelas sama dengan permintaan. Terus jika ini rumusnya, jika min mu permintaan turun 2000, irisan mu persediaan sedikit 100, min 0,25 dan 0,4 kita pilih 0,25. Selanjutnya ada rule 3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan. Ini sama dengan perhitungan yang atas-atas, ini didapatkan nanti 0,4 karena di sini ada 0,75 dan ini 0,4, kita cari minnya yaitu 0,4 dengan Z3 yaitu 2000. Didapat dari mana? Dari produksi sama dengan permintaan. Selanjutnya ada rule terakhir, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan. Nah, di sini sama dengan rumus yang di atas, kita pakai 0,4 karena ini di sini adalah min 0,75 dan 0,4, yaitu kita pilih 0,4. Selanjutnya untuk Z4 sama dengan didapatkan dari rumus di atas. 1,25 dikali 2000 dikurangi 200. Ini didapatkan 2300. Untuk menghitung produksi Z, yaitu Z sama dengan alfa predikat 1 Z1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambahkan alfa predikat 4 dikali Z4 per predikat 1 plus predikat 2 ditambah alfa predikat 3 dan alfa predikat 4.
didapatkan nilai Z sama dengan 0,25 dikali 1.800 ditambah 0,25 dikali 2.000 ditambah 0,4 dikali 2.000 ditambah 0,4 dikali 2.300 per 2,5 ditambah 0,25 ditambah 0,4 ditambah 0,4. Didapatkan nilai Z yaitu 2.670 per 1,3 sama dengan 2054. Nah, karena produksi Z sudah ditemukan, jadi jika permintaan 2.000 unit dan persediaan 200 unit, ini tercantum pada soal tadi yang kita cari, maka motor yang harus diproduksi oleh PT ASA adalah sebanyak 2.054 unit. Jadi itu serangkaian materi dan contoh kasus dari metode Sugeno. Cukup sekian apa yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.